tercipta untuk bertahan, bertahan menghadapi segala, berlari menuju titik hanya untuknya. Mengapa aku hanya terdiam? Berontaklah, berlarilah menuju ke satu titik, sejauh mungkin kaki langkah, di mana belenggu yang mengekangku kini telah putus. Semilir angin meniup ilalang, kekokohan masih tampak di mataku. Puing-puing menjadi saksi, lumut menjadi bukti, di mana aku pernah berdiri. Ku tatap langit di ufuk senja, sunyi, hening, membawa langkahku meneruskan jejakku. Tapak kaki masih tampak jelas terlihat. Tangan besi yang kokoh masih sempat ku genggam. Jurus demi jurus ku bawakan dengan hati yang tulus, mengikhlaskan diri padamu, tujuan hidupku di kemudian hari. Di pesisir ini, desir pasir putih masih menemaniku. Langit biru yang menjulang masih tetap menerangiku. Jejak langkah membawaku ke sebuah bukti bahwa kehidupan terus berjalan. Tatapan sorot tajam anak-anak merupakan suatu bukti sejarah yang tak hilang. Norma-norma kehidupan tampak jelas di mataku. Tawa dan senyum masih kental di kehidupan mereka. Pekat malam masih dapat di mana jubah-jubah hitam berzikir bermunajat kepadanya. Kepulan asap menjadi aroma di keheningan. Di benteng tua ini dipersembahkan budaya Debus untuk penerusku. Debus yang berarti tembus. Budaya Debus adalah salah satu budaya yang mulai ada pada abad ke-16. Ketika pemerintahan pertama Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1532 sampai dengan 1570. Debus tidak terlepas dari tarikat agama Islam. Sunan Gunung Jati salah satu pendiri Kesultanan Cirebon pada tahun 1520 bersama Sultan Maulana Hasanuddin dalam ekspedisi penaklukan Sunda Kelapa dan selanjutnya berganti nama Jayakarta. Pada tahun 1651 sampai dengan 1682 pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, Debus sendiri digunakan untuk membangkitkan semangat para pejuang yang pada masa itu menentang pemerintahan Hindia Belanda dan kaum pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Kedatangan kaum kolonialis membangkitkan semangat jihad kaum Muslim Nusantara
Debus sendiri pada masa kolonialis saat itu sangat penting peranannya dalam melawan penjajahan Hindia Belanda, di mana ilmu kekebalan tubuh menjadi salah satu tujuan untuk melawan kaum kolonialis. Percampuran akidah dengan tradisi pra-Islam menjadi suatu yang sampai saat ini kita kenal berupa kesenian debus. Debus sampai saat ini menjadi salah satu budaya yang dikenal di Banten yang hanya dapat kita lihat dalam acara-acara tertentu seperti Hari Raya Besar Islam. Terdapat 3 aliran debus di Banten saat ini: debus langitan, debus rosoan, dan debus almadat. Debus almadat menjadi aliran tertinggi, di mana atraksi debus almadat meminta bantuan yang sifatnya berupa atraksi kesaktian dan pengobatan. Dalam atraksi debus, persiapan-persiapan yang harus ditaati oleh para pedebus mulai terhitung 1-2 minggu sebelum atraksi berlangsung. Para pedebus harus terlebih dahulu melakukan tarikat Islam, di mana pantangan yang harus ditaati para pedebus mulai dari dilarang minum minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh tidur dengan istri dan perempuan lain. Debus sendiri sangat kuat dengan atribut-atribut yang dibawa mulai dari musik sebagai pengiring dalam atraksi. Iringan musik debus tidak terlepas dari alat-alat perkusi seperti gendang besar, gendang kecil, rebana, seruling, dan kecrek. Selain musik, atraksi debus juga menggunakan peralatan pelengkap, diantaranya almadat, golok, pisau, bola lampu dan pecahan beling, panci untuk menggoreng kerupuk, buah kelapa, minyak tanah, dan air keras. Dalam atraksi debus, para pedebus harus dalam keadaan bergembira. Peranan Syekh dalam debus almadat sangat penting, di mana Syekh selaku puncak pimpinan debus harus melakukan tahapan yang wajib dilakukan dalam atraksi debus. Warna merah merupakan lambang tingkatan pedebus tertinggi yang telah melalui tahapan kesempurnaan yang disebut Syekh. Sebelum atraksi berlangsung, dilakukan gembung, yang berarti mengumandangkan lagu-lagu tradisional dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya upaya melainkan karena Allah semata. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, maka pisau, golok, parang, atau peluru sekalipun tidak akan melukai pemain debus. Tarikat ini bertujuan untuk meminta keselamatan selama atraksi debus berlangsung. Unsur magis dalam ritual debus sangat kental selama gembung dan zikir berlangsung. Aroma kemenyan menjadi kesatuan dalam keheningan suasana malam. Keyakinan dalam melakukan atraksi debus, tidak boleh ada rasa keraguan dalam melakukannya, karena bisa berakibat fatal. Pencak silat dalam atraksi debus almadat sebagai pembuka atraksi. Pencak silat di atraksi debus almadat dibawakan 2 atau lebih pedebus, di mana atraksi pencak silat menampilkan beberapa jurus-jurus, mulai dari tangan kosong sampai menggunakan golok sebagai atraksi pencak silat. Tonjok, gentus, sangsut, sendok, depok 1, depok 2, colok, tutup jurus merupakan 9 jurus dasar silat. Cabut golok, sepak puter,
brand dan geburan merupakan kejurus pecahan dalam silat. Jurus-jurus silat ini ditampilkan dalam atraksi debus dan ditutup oleh Syekh. Bara api yang ditempelkan di lidah dan mengiris mulut dengan golok untuk menandakan bahwa lingkungan atraksi debus telah bebas dan aman dari segala halangan yang tidak diinginkan. Tidak hanya itu, sebelum melanjutkan ke atraksi paku almada, pedebus harus melakukan injak beling, di mana beling yang digunakan berasal dari pecahan-pecahan botol dan kaca. Atraksi ini disebut injak-injak beling. Almadat merupakan besi yang ujungnya tajam, dengan diameter sekitar 12 mm dan panjang 45 hingga 50 cm yang bergagang kayu dengan ukuran diameter 15 cm dan panjang 10 cm yang berfungsi sebagai tempat untuk memukul. Perut dan pundak merupakan bagian tubuh yang ditancapkan dengan menggunakan paku almadat. Pada akhir atraksi, pemukulan paku almadat dilakukan di atas pecahan beling. Untuk setiap pemukulan atraksi paku almadat tersebut terhitung ganjil. Hitungan ganjil berarti sesuatu yang tidak selazimnya ada. Haram kau sentuh kulitku, haram kau minum darahku, haram kau makan dagingku. Urat kawang tulang besi kulit baja, aku keluar dari rahim ibunda. Merupakan mantra yang diucapkan Syekh sebelum melanjutkan atraksi memotong beberapa bagian tubuhnya dan bagian tubuh pedebus lainnya. Ketajaman golok dapat dilihat dengan diperagakannya memotong beberapa buah, seperti timun dan semangka. Hal ini dimaksudkan sebagai bukti bahwa golok yang digunakan benar-benar tajam dan bukan rekayasa Syekh semata. Atraksi iris-iris di beberapa bagian tubuh, seperti tangan, kaki bagian atas hingga betis, leher, pipi, dan lidah diperagakan pertama kali oleh Syekh. Di atraksi debus ini, Syekh tidak sendiri. Syekh dibantu oleh guru-guru besar yang tingkatannya telah sempurna, yang berada di belakang sebagai tolak bala dan mempunyai tugas memagari semua anggotanya dari berbagai hal-hal yang dapat mencelakakan pedebus.